Halo teman-teman. Konsekuensi dari perang Rusia-Ukraina telah membuat situasi di Eropa saat ini menjadi sangat rumit. Titik panas telah lama memiliki kesempatan untuk meletus. Secara khusus, ketegangan antara Serbia dan Kosovo terancam perang. Dan menjadi medan perang antara NATO dan Rusia. Serbia adalah negara yang terletak di semenanjung Balkan, Eropa Tenggara. Meskipun saat ini, Serbia memiliki ukuran dan populasi rata-rata di Eropa. Tetapi di masa lalu, ini adalah tempat lahir Yugoslavia yang mulia. Setelah serangkaian perang dengan intervensi langsung NATO di Yugoslavia, pada 1990-an, 2000-an, federasi terpecah menjadi Serbia, Slovenia, Kroasia, Bosnia, Montenegro, Makedonia, dan Kosovo. Di antara mereka, Kosovo adalah kasus yang paling rumit. Kosovo adalah wilayah di mana penduduknya sebagian besar orang Albania, di wilayah Serbia, sebelum tahun 1999. Pada tahun 1999, negosiasi menyebabkan penolakan Serbia untuk memberikan kemerdekaan Kosovo. NATO secara bersamaan mengumumkan serangan terhadap Serbia, atas nama melindungi hak asasi manusia dan memerangi pembersihan etnis. Dari Maret hingga Juni, NATO menang, memaksa Serbia setuju untuk menandatangani perjanjian damai. Dengan demikian, tentara Serbia akan mundur dari Kosovo. Dan sebaliknya itu adalah pasukan penjaga perdamaian NATO, yang ditempatkan hingga hari ini. Jadi, sebenarnya, Kosovo itu independen. Tapi secara hukum, banyak negara di dunia mengakui kemerdekaan Kosovo, tapi banyak juga yang menolak. Termasuk Serbia, Rusia dan Cina. Bahkan pada tahun 2008, ketika Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan, 5 negara Uni Eropa menolak untuk mengakuinya, terutama Spanyol. Pasalnya, negara ini dikhawatirkan akan memicu daerah-daerah separatis di Spanyol, seperti Catalonia dan Galicia, untuk melakukan hal yang sama. Ketegangan antara Serbia dan Kosovo, NATO telah ada sejak 1999. Meskipun Serbia sedang dalam proses bergabung dengan Uni Eropa baru saja diundang untuk bergabung dengan program kebijakan luar negeri yang ditingkatkan dengan NATO. Karena melalui intervensi yang meruntuhkan Yugoslavia, dan kemudian mengobarkan perang di Kosovo, Serbia sangat mengenal NATO. Pada akhir tahun 2021, ketika ketegangan antara Rusia, Ukraina, NATO meningkat, Menteri Dalam Negeri Serbia, Aleksandar Vulin menyatakan posisi negaranya. Serbia tidak akan menjadi negara anggota NATO. Kami akan tetap berkomitmen kuat untuk menjaga netralitas militer kami. Mr. Vulin juga menegaskan dan menekankan, Serbia tidak pernah mendukung sanksi Rusia, atau ekstremisme anti-Rusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa anti-Rusia selalu mencakup anti-Serbia. Kami tidak pernah melihat siapapun menyerang Rusia tanpa menyerang Serbia pada saat yang bersamaan. Ini bukan terserah kita. Ini hanya sampel. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika perang Rusia-Ukraina pecah, situasi di perbatasan Serbia-Kosovo menjadi semakin buruk. Konvoi militer Serbia dikerahkan untuk memperkuat dekat perbatasan. Sementara itu, pemerintah Kosovo meningkatkan langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Karena meskipun mayoritas adalah orang Albania, bagian utara Kosovo adalah rumah bagi orang Serbia. Mereka tidak mengakui pemerintah Kosovo, yang tetap setia secara politik kepada Serbia, yang masih memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok ini, menurut banyak tuduhan Kosovo. Ketegangan memuncak pada 31 Juli, ketika pemerintah Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti menuntut, orang Serbia yang tinggal di Kosovo harus mematuhi hukum Kosovo. Dan entry lintas batas akan dikontrol, bukannya santai seperti sebelumnya. Karena saat ini masih ada sekitar 50.000 orang Serbia yang tinggal di Kosovo, masih menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Serbia, bukan Kosovo. Hal ini menyebabkan protes dan kerusuhan ketika Serbia di sini memprotes. Sebenarnya hal ini sudah berlangsung lama. Setahun yang lalu, situasi yang sama terjadi. Pemerintah Kosovo telah mengerahkan pasukan polisi khusus. Sementara Serbia mengirim jet tempur untuk berpatroli di sepanjang perbatasan untuk menunjukkan sikapnya. Namun kali ini, di tengah analisis, Kosovo melihat perang Ukraina sebagai peluang untuk mencoba meningkatkan pengaruhnya, karena Rusia dan Cina tidak dapat membantu Serbia saat ini. Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti mengatakan, Rusia dan satelitnya harus dihentikan. Selama perkembangan ini, Presiden Serbia Aleksandar Vučić mengatakan, situasi di Kosovo tidak pernah lebih rumit dari sekarang. Dan suasana menjadi mendidih. Kepolisian Kosovo akan memulai operasi Kosovo Utara dan siap menciptakan neraka bagi Serbia di sini. Presiden Serbia Aleksandar Vučić meminta pemerintah Kosovo untuk menjaga perdamaian. Dan perhatikan, jika terjadi agresi terhadap Serbia di Kosovo, Serbia akan menang.
Sebagai tanggapan, Kosovo menuduh Serbia menghasut kerusuhan dan berusaha menyabotase. Orang-orang Serbia setempat menembaki polisi Kosovo. Dan Kosovo perlu melindungi hukumnya. NATO juga menyatakan, berdiri bersama Kosovo. KFOR, pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan NATO di Kosovo, telah mengatakan bahwa mereka sedang memantau situasi dengan cermat dan siap untuk campur tangan jika stabilitas terancam. KFOR saat ini dikelompokkan menjadi 5 brigade multinasional, dipimpin oleh pasukan Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, menduduki lebih dari 5 bagian wilayah Kosovo. Pada puncaknya, pada tahun-tahun awal pasca perang, KFOR berjumlah 50.000 tentara, dari 39 negara NATO dan non-NATO. Pada 2008, tahun Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya, KFOR memiliki sekitar 14.000 tentara dari 34 negara. Saat ini, jumlah tersebut terus menurun, menjadi sekitar 3.000 hingga 4.000 personel NATO. Sebelum tindakan Kosovo dan NATO, perwakilan Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zaharova, menyebut keputusan Kosovo untuk memaksa Serbia mengubah dokumen identitas mereka sebagai langkah untuk mengusir mereka dari Kosovo. Para pemimpin Kosovo tahu bahwa Serbia tidak akan acuh ketika ada serangan langsung terhadap Serbia di Kosovo. Dan mereka sengaja meningkat untuk meluncurkan skenario militer. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.